Obviously, selalu kita harus peka dengan perubahan. Dan teknologi ini sangat cepat sekali. Jadi, decision apakah kita harus bangun, apakah kita harus pakai, mana yang kita harus, ini menjadi domain kita yang kita harus kuasai, mana yang, ya udahlah, produknya udah ada, orang lain udah bikin, kenapa harus diulang ya? Pernah nggak Pak milih sesuatu ternyata salah nih gitu, kemudian harus rework lagi? Pasti, Pak. Halo rekan-rekan, berjumpa lagi dengan saya Wisnu Nugroho di acara podcast CIO Insight. CIO Insight sendiri adalah platform yang mencoba untuk mengangkat perspektif IT leaders perusahaan Indonesia dalam memandang isu dan tren teknologi terkini. Di sesi podcast kali ini kita akan berbicara dengan Pak Mulyadi Jio. Beliau adalah CTO dari Circlo. Circlo sendiri adalah perusahaan asal Indonesia yang berfokus sebagai e-commerce enabler. Jadi Circlo membantu perusahaan yang ingin mengembangkan bisnis online-nya, baik melalui marketplace maupun juga toko online sendiri gitu ya. Brand-brand ternama seperti Unilever, Nestle, Mustika Ratu itu adalah contoh dari klien dari Circlo, dan begitu pula ribuan UMKM yang ada di Indonesia. Jadi dengan skala yang semasif itu menarik untuk melihat bagaimana perspektif Circlo dan juga Pak Mul sendiri tentang industri e-commerce Indonesia dan bagaimana teknologi dapat berperan di sana. Langsung saja saya menyapa Pak Mul. Pak Mul, terima kasih sudah bergabung dengan kami di acara podcast CIO Insight. Sama-sama Pak, terima kasih untuk undangannya. Baik. Lagi sibuk apa Pak saat ini? Oh, sehari-hari sih banyak ya, tetap ya. Jadi apalagi persiapan Lebaran ini kan e-commerce memang harus disiapkan ya, banyak momentum yang memang kita harus jaga. Oke Pak Mul, mungkin kita pengen kenalan dulu. Saya udah baca-baca profil Pak Mul dari LinkedIn, tapi mungkin lebih pas kalau Pak Mul sendiri cerita apa sih perjalanan karirnya sehingga sampai akhirnya sekarang dipercaya menjadi CTO dari Circlo. Boleh banget. Jadi saya memang beruntung bisa mempunyai oportunitas untuk bisa berkarir di Amerika pada awalnya. Jadi saya sekolah di sana, lulus, dan memang dari awal sudah memang berkarir berkecimpung di dalam informatika, terutama di bidang internet industri yang intranet, e-commerce dan semuanya. Saya baru balik ke Indonesia dari 2010, so saya mempunyai kesempatan yang bagus nih di Amerika melihat munculnya e-commerce pertama kali, dan waktu Indonesia juga tahun 2012-2013 pertama kali juga e-commerce baru mulai hadir di Indonesia juga. Jadi ya, it's a very good timing untuk learning dua hal yang kelihatannya sama tapi sangat berbeda sebenarnya. Jadi balik langsung ke Circlo? Belum. Jadi waktu saya balik itu awalnya sebenarnya seperti banyak hal yang orang-orang yang balik, orang tua sakit gitu. Jadi kita sebenarnya rencananya mau baliknya cuma setahun 2 tahun, nyambangin dan dekat orang tua aja. Tapi ya nyatanya sekarang udah hampir 15 tahun di Indonesia. Jadi waktu saya balik itu kita memang mau buat tim awalnya untuk mengerjakan proyek-proyek di Amerika. Jadi saya waktu itu masih bekerja di perusahaan Amerika itu. Jadi saya mau mulai, saya lihat kan waktu itu saya banyak, waktu di Amerika saya banyak untuk ngawasin developer dari India, developer dari South American. Saya lihat kenapa kok Indonesia jarang ya gitu ya. Jadi waktu itu sekalian saya punya opportunity pulang Indonesia, saya ambil waktu setahun 2 bulan, saya bilang sama perusahaan, yuk saya coba ya bangun tim, nanti kita pakai timnya untuk kerjain proyek yang ada di Amerika. Nah, jadi awalnya intensnya itu. Nah, terciptalah perusahaan saya yang pertama namanya iCube itu. Nah, itu di situ bang kita hiring lokal semua, developer, banyak anak-anak. Saya di Bali waktu itu, saya hire di Bali, tapi dapatnya banyak anak-anak di Jogja yang di Bali. Jadi nggak sengaja ini. Kan kita tahu Jogja pusatnya banyak anak-anak bagus ya informatika. Jadi akhirnya kita bertumbuh di situ sebagai perusahaan, tapi memang kita fokus 2010 sampai 2012 tuh semua proyek-proyek memang e-commerce yang ada di Amerika. Jadi kita mah kerjakan dari Indonesia sini.
Nah, singkat cerita dikit, maju dikit, 2012 itu mulai e-commerce, tadi saya bilang e-commerce di Indonesia mulai maju. Nah, saya juga punya kesempatan untuk banyak belajar dari teman-teman startup yang barusan mulai. Waktu itu saya diajak untuk konsultasi, membantu mereka, kita juga bisa pasang beberapa developer untuk bantu mereka juga. Waktu itu ada Berry Bengka, Bilna, terus kalau di retail ada Kawan Lama Group, Rupa-Rupa, Era Jaya, Gramedia. Ini masih awal-awal semua lagi semangatnya bikin e-commerce pertama kali waktu itu. Kita juga beruntung bisa belajar banyak nih dari perusahaan-perusahaan besar di sini. Kita bantu mereka di balik layar, terserah teknologi dan semuanya. Jadi teman-temannya tadinya yang join proyek Amerika kan pindah semua menjadi proyek Indonesia. Jadi sejak 2013, 75% proyek kita semua udah lokal semua. Dan kita terus bertumbuh, semakin jalannya waktu, kita juga bertumbuh bersama dengan waktu itu, sampai 2020-nya baru kita secara casual sebenarnya, nggak ada rencana juga. Saya kenal beberapa teman dari Circlo, Pak Brian, Pak Andreas, kita ngobrol-ngobrol santai. Terus kita melihat ada sinergi sebenarnya yang kita bisa lihat dari dua perusahaan itu. Ya, kita akhirnya decide untuk tahun 2020 untuk diakuisisi. Makanya dari sejak 2020 kita menjadi bagian daripada Circlo Group. Begitu. Oke, berarti dulu memang udah punya platform yang untuk e-commerce gitu. Betul. Selaras dengan Circlo akhirnya gabung gitu. Betul. Jadi kalau Circlo lebih memang mengolah end-to-end-nya, jadi nggak hanya cuma teknologi. Kalau kita memang dari dulu teknologinya. Jadi memang background-nya beda, tapi dapat sinerginya di situ. Lalu sebagai CTO, apa sih tanggung jawab Anda utamanya? Jadi kalau yang nggak resminya kita Palu Gades. tapi kalau sebenarnya yang sebagai CTO kan yang paling penting ada beberapa hal. Yang nomor satu, kita harus sebagai pemimpin yang memang kita harus memberikan arahan ke para engineering yang kita naungin ini. Di Circlo kita kalau di grup kita hampir punya sekarang sih hampir sekitar 200 orang engineering. Dulu sempat sampai 300 lebih. Jadi kita harus memang ngasih mereka visi, mengasih landasan yang baik, arahan teknologi mau kemana, strategi dari sisi platform apa yang mau dipilih. Nah itu CTO memang kita lebih ke strategi dan membangun leadership di antara teman-teman engineering ya. Itu salah satu yang role penting daripada si CTO. Nah yang kedua obviously kita sangat dekat dengan chief-chief yang lain kan. Sebagai CTO kita harus bisa menerjemahkan semua kebutuhan bisnis yang para chief yang lain dari CFO, dari COO, untuk kita bagaimana menerjemahkan dari sisi teknologi penerapannya bagaimana. Apalagi kita bergerak di suatu industri e-commerce yang dimana teknologi menjadi tulang punggung yang sangat penting. Jadi kita harus make sure apapun yang mereka mau capai, kita harus bisa melihat apa nih advantage teknologi yang mau kita pakai untuk bisa membuat company kita bisa scale up-nya lebih bagus, operation lebih baik dan segala macam gitu di situ. Lalu apa tantangan terbesar sebagai CTO dalam industri e-commerce? Apa tantangan terbesar dari sisi teknologinya? Ya, kalau teknologi sebenarnya beberapa tantangan yang kalau di Indonesia obviously nomor satu kita masih perlu banget untuk membangun SDM kita di sini ya. Jadi memang kalau kita memang memilih even dari dulu waktu zamannya di iCube kita memang memilih untuk selalu hiring lokal dari teman-teman lulusan juga untuk kita bisa bantu didikan, pelatihan dan segala macam. Karena kita nggak percaya ambil dari perusahaan. Ya, saya nggak mau ngomong. Selama ini ya growing from ground up ya, lebih banyak kan begitu ya. Memang lebih majoritinya lebih di situ. Karena kita melihat itu kesatu memang teknologi yang kita pakai juga nggak sesuatu yang umum ada kan. Jadi memang harus dilatih juga. Boleh tahu Pak teknologi stack-nya sekarang? Kalau yang sekarang yang kita bawa banyak ada mobilisi kita pakai platform seperti ada Magento, kita juga di belakangnya Magento official ada PHP. Nah kalau untuk yang banyak yang custom kita juga tetap ada Golang, React, itu semua platform stack yang kita pakai sih secara umum. Oke. Tadi tantangannya berarti pertama talent gitu ya? Talent. Nah talent kita nggak bisa rely on cuman
nyomot dari industri. Jadi memang kita harus bisa berdikari untuk bisa melakukan pelatihan sehingga kita bisa sustainable. Kalau enggak itu makanya kita juga bisa mempunyai jumlah engineer yang lumayan banyak dengan kita melakukan cara itu. Gitu. Nah, yang kedua obviously selalu kita harus peka dengan perubahan. Dan teknologi ini sangat cepat sekali. Jadi decision apakah kita harus bangun, apakah kita harus pakai, mana yang kita harus ini menjadi domain kita yang kita harus kuasai, mana yang ya udahlah produknya udah ada, orang lain udah bikin, kenapa harus diulang ya. Jadi in a lot of the things strateginya kita mesti jelas mau yang mana. Jadi kita harus pick the battle karena ya jumlah meskipun kita 200 orang juga nggak banyak-banyak juga sih sebenarnya kan banyak. Jadi kita juga mesti pilih-pilih mana yang strategi kita memang mau pakai engineering kita, mana yang memang harus outsource, mana yang even beli barang solusi yang udah jadi gitu kan. Jadi itu constant decision strategy yang memang harus ada. Oke. Kalau ketika milih berbagai teknologi yang ada gitu maksudnya, apakah buat sendiri, pakai yang udah ada segala macam, apa jalan-jalan pikiran apa yang biasanya framework yang Bapak gunakan gitu? Oke. Apa yang biasa Bapak ketika memilih itu apa yang biasa apakah baca atau tanya-tanya ke kanan kiri atau gimana? Iya, ya obviously kita harus banyak research ya. Jadi makanya salah satu tugas kita sebagai CTO juga kita harus selalu up to date dengan apa yang ada yang di luar. Karena kecenderungan kita kan semuanya kita mau bikin aja sendiri karena kita lebih nyaman kalau kita in control itu lebih gampang. Memang sih secara teorinya gitu, tapi dengan keterbatasan sumber daya maupun monetary dan segala macam, kita harus bisa pick the fight yang baik dan jadi untuk bisa tahu itu kita harus punya knowledge apa yang available juga. Nah, itu satu. Jadi discover kita harus constantly make ourselves untuk bisa melihat apa yang out there dan mau belajar dari yang lain. Nah, jadi di situ akhirnya kita bisa lihat ini bagus ini strength-nya apa. Nah terus kedua kita harus bisa mencari benang merahnya nih karena ngerajut banyak sistem itu juga nggak gampang kan. Setiap sistem pasti punya caranya masing-masing dan kita harus milih sistem yang memang bukan gampang ya, tapi memang cocok untuk dikawinkan. Jadi itu kan obviously kalau sekarang kita bahasanya modularity, microservices, headless, banyak term-term yang dipakai modern ya. Kalau zaman dulu belum ada term itu, pokoknya yang rajutannya gampang lah gitu kan. Tapi sebenarnya ya kalau di modern stack sekarang ya basically kita harus cari aplikasi. Kalau kita mau pilih aplikasi, make sure aplikasi itu bisa bermain baik dengan aplikasi yang lain. Berarti dia harus API, harus sudah ready integrasi, yang paling bagus kan harus terpisah antara experience di depan bahasa kita headless. Jadi apa yang kita kerjakan experience di depannya dengan back end logic harus terpisah. Nah itu yang gitu-gitu. Kalau kita memilih teknologi yang masuk ke dalam framework itu, akhirnya kita kayak bikin puzzle Legonya lebih enak. Ya. Pernah nggak Pak milih sesuatu ternyata salah nih gitu kemudian harus rework lagi? Pasti Pak. Tapi kegagalan itu bukan kesalahan ya. Memilih itu emang menjadi sebuah pembelajaran juga kali. Betul dan itu kita jadi memang harus bisa melihat teknologi mana ini yang memang sifatnya ada memang teknologi yang kita nggak bisa jangan terlalu kaku dan lama juga karena dia masih dynamic banget. Kayak contohnya kita ngomong sekarang nanti mungkin kita ngomong lebih banyak ya, tapi singkat aja ke AI. AI dalam waktu cuma 6 bulan aja nih teknologi di belakangnya banyak sekali perubahan. Nah, decision kita kan pasti nggak bisa terlalu dalam dulu Mas Ian gitu. I suppose mungkin kalau kita mau tanam ERP kan sesuatu yang udah baku ya. Itu kan kayak saya kalau janda pilih ERP kayak pilih istri. Sekali jangan nggak ganti kalau bisa. Kalau ganti pun pasti nggak mungkin lebih kurang daripada 10 tahun gitu kan. Karena investmentnya besar, cangkupannya banyak. Nah kalau gitu-gitu jadi selama kita bisa pilih-pilih itu strategically jadi kita bisa lebih tahu lah mana yang boleh cepat decision-nya, mana yang lebih harus memang kita harus take time untuk pilih.